Ya pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Ya, seperti apa pemirsa pergerakan rupiah untuk hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, ada Bang Joshua Pardede. Bang Joshua, apa kabar? Selamat pagi, Julita. Kabar baik. Baik, Bang Joshua, bagaimana pergerakan rupiah sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir ini ada beberapa sentimen atau faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Khususnya memang kita melihat bahwa risk of sentiment ini cukup mendominasi di pasar keuangan global yang selanjutnya berdampak cukup mix ya kepada pasar keuangan di regional Asia. Tapi kita melihat bahwa yang pertama adalah ketegangan secara Rusia menjelang rapat FOMC bulan minggu ini, sehingga memang dolar yang terindikasi dari dolar indeks memang mengalami penguatan. Akhirnya berdampak. Kita lihat di awal pembukaan hari ini melemah tipis 10 poin di 14 ribu. Kita juga melihat bahwa dolar ditutup semua terhadap mata uang ini mengindikasikan bahwa rupiah bisa masih potensi melemah hari ini. Oke, Bang Jos, menurut Anda mampukah rupiah bertahan dari tekanan-tekanan sentimen global hingga saat ini? Kita lihat dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di minggu lalu terkait dengan stabilitas rupiah, sebenarnya rupiah cenderung stabil ya, meskipun memang dalam beberapa hari terakhir ini cenderung melemah, tapi sebenarnya bergerak stabil di 14.300, 14.400. Dan kembali lagi faktor fundamental yang akan tetap menopang stabilnya rupiah dan juga untuk menopang rupiah menghadapi berbagai gejolak yang akan dihadapi di tahun ini. Dan di selain itu pun juga Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur mengatakan bahwa BI pun juga sudah menyiapkan beberapa langkah termasuk juga normalisasi giro wajib minimum sebelum nanti akhirnya untuk mempertimbangkan kenaikan bunga acuannya ataupun mengantisipasi merespon dari keputusan The Fed yang memang diperkirakan akan cukup besar probabilitasnya untuk menaikkan suku bunganya di FOMC bulan Maret mendatang. Baik, kalau yang kita lihat saat ini kan koreksi-koreksi tipis dari jelang rilis data dan juga keputusan dari The Fed. Tapi kan ini akan ada tahapan ya, akan berlangsung 4 kali diprediksinya untuk kenaikan inflasi. Apakah menurut Anda rupiah masih akan bertahan hingga nantinya inflasi 4 kali akan dikeluarkan oleh The Fed? Ya, kalau kita lihat kan memang kemarin pun juga BI mengatakan bahwa ekspektasi dari BI pun juga udah naik ya. Sebelumnya BI memperkirakan The Fed bakal naik 3 kali tahun ini, tapi dengan tren inflasi yang masih relatif tinggi dan bahkan tertinggi dalam 40 tahun terakhir ini, BI pun juga memperkirakan sepertinya The Fed akan menaikkan hingga 4 kali di tahun ini ya, which is berarti hampir 1% di tahun ini kenaikannya. Dan kembali lagi saya pikir respon dari Bank Indonesia pun juga tetap akan melakukan triple intervention di pasar SBN, di pasar domestic NDF-nya dan juga di pasar spot falas-nya, sehingga kita harapkan rupiah ini akan tetap relatif stabil sebelum nanti kita melihat memang BI masih akan tetap mempertimbangkan timing dan juga besaran dari assessment terhadap kenaikan suku bunga BI acuannya ya, terkait merespon apakah tingkat tekanan inflasi di dalam negeri ini sudah mulai meningkat, karena memang kecenderungannya dalam jangka pendek ini tekanan inflasi belum begitu kelihatan, sehingga makanya BI mengambil langkah untuk menaikkan giro wajib minimum tersebut sebelum nanti mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Tapi kita pikir bahwa secara fundamental kondisi ekonomi kita masih sangat baik ya, dari sisi kinerja ekspor sehingga cadang kita meningkat dan juga neraca transaksi berjalan juga berpotensi surplus. Jadi saya pikir ini yang masih akan tetap menopang rupiah di tengah normalisasi kebijakan moneter The Fed. Baik, secara fundamental ekonomi Indonesia masih sangat baik. Bang Jos, kita tahu bahwa ini jelang Imlek, biasanya ada kenaikan transaksi seperti itu di pasar. Apakah ini berpengaruh kepada rupiah kita? Mohon maaf, perlu diulangi. Baik, Bang Jos, apakah pengaruh jelang Imlek ini
mempengaruhi Oke. rupiah kita? Kita kan, biasanya dengan sebelumnya trader khususnya pelaku besar di Tiongkok sendiri ya melakukan biasanya merealisasikan profitnya ataupun investasinya ya sebelum libur panjang di Imlek ya, sehingga tentunya ini bisa berpotensi mengalami koreksi di pasar saham di Tiongkok sendiri yang pada akhirnya juga bisa berdampak juga sebenarnya kepada pasar keuangan regional. Tapi tentunya kita pikir bahwa rupiah dan juga pasar keuangan domestik kita ini masih sangat akan didrive ya, ataupun akan dipengaruhi oleh sentimen dari geopolitik global dan juga dari sisi perkembangan dari arah suku bunga The Fed. Jadi makanya saya pikir dalam beberapa minggu ke depan meskipun ada tahun baru Tiongkok ya, tapi dampaknya ini saya pikir masih akan sangat dipengaruhi lagi oleh sentimen dari The Fed dan juga dari geopolitik dan juga kasus COVID-19 secara global. Oh baik. Bang Jos, ini kalau kita lihat nih rupiah terhadap sentimen-sentimen dari global. Kalau kita bandingkan posisi rupiah dengan beberapa mata uang Asia lainnya seperti apa sih? Ya kalau kita lihat sebenarnya cukup par ya dengan beberapa mata uang Asia lainnya. Meskipun memang kita melihat bahwa dibandingkan dengan Chinese Yuan ya, Chinese Yuan ini memang kemarin setelah PBOC memangkas suku bunga benchmarknya, itu juga Chinese Yuan cenderung menguat. Memang kita melihat memang di pasar Asia agak mix ya, di perdagangan hari kemarin aja misalkan itu yang menguat Chinese renminbi dan juga Philippine peso. Tapi rupiah bersama Indian rupee cenderung melemah. Tapi memang pergerakan di pasar Asia ini pun juga akan sangat dipengaruhi oleh sentimen globalnya sekali lagi. Tapi tentunya faktor fundamental itu yang akan sangat menentukan bagaimana performa dari rupiah dan juga dibandingkan dengan mata uang Asia lain. Tapi kita masih cukup menguat ya terhadap misalkan Indian rupee ataupun Malaysian ringgit dan Thailand baht. Baik, kembali lagi ke fundamental kita. Bang Jos, terakhir prediksi pergerakan rupiah untuk hari ini seperti apa? Ya, memang kita perkirakan bahwa di minggu ini The Fed akan memberikan sinyal yang lebih kuat lagi, apakah menjawab ekspektasi dari pasar ya bahwa The Fed akan mulai menaikkan di bulan Maret mendatang. Tentunya ini akan lebih memberikan gambaran lebih jelas lagi. Dan di samping itu juga dari sisi dalam negeri mungkin kurang lebih tidak banyak data yang akan kita nantikan di minggu ini, sehingga memang sentimennya ataupun faktor-faktor yang pengaruhnya berasal dari eksternal, sehingga kami pikir rupiah masih akan bergerak di rentang 14.300 hingga 14.400, dan dari sisi imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun pun juga kurang lebih masih akan berada di kisaran 6,4%. Baik, masih di bawah 14.500 ya Bang Jos. Terima kasih untuk informasinya dan juga analisisnya Bang Jos. Julita. Ya, itu dia pemirsa, Chief Ekonomis Bank Permata, Joshua Pardede. Dan pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di redaksi amberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Julita Tolongbanua, mewakili rekan Cikal Multazam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.